Renungan Hari Kamis 10 Juni 2021. Memperlakukan sesama sesuai aturan yang benar. Bacaan pertama diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada Jemaat Korintus, bab 3 ayat 15 sampai bab 4 ayat 1, ayat 3 sampai 6. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Saudara-saudariku terkasih, hampir di semua wilayah Indonesia ada tradisi tertentu yang wajib ditaati. Misalnya, tradisi membasuh diri sebelum memasuki sebuah rumah atau daerah, atau tradisi menyucikan diri setelah penguburan seseorang. Dalam lanjutan khotbah Yesus membeberkan beberapa larangan dan tuntutan yang wajib diperhatikan oleh para muridnya dalam memperlakukan sesamanya. Larangan-larangan itu adalah: jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di sini Yesus mengajak para muridnya agar tidak memperlakukan sesamanya sembarangan atau sesuka hatinya, tetapi mereka harus bersikap adil, bersaudara, dan menempatkan hukum kasih dalam seluruh tindakan mereka. Yesus ingin menanamkan kepada para muridnya suatu relasi yang intim penuh kasih dengan sesamanya. Maka Yesus mencoba untuk membalikan aturan jangan membunuh dengan tindakan yang lebih sederhana, tetapi juga sangat mematikan sesama, seperti marah, kafir, dan jahil juga harus mendapat hukuman. Saudara-saudariku terkasih, di samping larangan ini, Yesus juga menuntut para muridnya agar memperhatikan relasi mereka dengan Tuhan. Tuntutan Yesus yang harus ditaati adalah berdamai dengan sesama sebelum mempersembahkan doa dan kurban kepada Allah. Relasi yang baik dengan sesama akan menghantar orang untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan dengan suasana hati yang damai, tulus, dan penuh gembira. Mempersembahkan persembahan adalah cara berelasi yang baik dengan Tuhan, tetapi persembahan itu tidak berarti kalau yang membawanya belum berdamai dengan sesamanya. Maka Yesus memberikan jaminan bahwa doa dan persembahannya akan diterima oleh Allah jika sudah ada perdamaian. Jika engkau mempersembahkan persembahan kepada Allah, engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu terhadap saudaramu, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara-saudariku terkasih, sabda Yesus hari ini juga menantang kita untuk menilai sikap dan perlakuan kita terhadap Tuhan dan sesama kita. Apakah kita termasuk orang yang cepat marah, cepat berkata jahil, cepat mencap orang lain kafir, tidak mau memaafkan orang lain? Mari kita rendah hati untuk memperbaharui sikap batin kita, menciptakan relasi yang baik dengan sesama kita, memperlakukan sesama secara adil dan benar. Kita mungkin rajin ke gereja, terlibat dalam berbagai kelompok kategorial dan lain sebagainya. Semua ini menunjang kita untuk berelasi baik dengan Tuhan. Ini perlu kita tingkatkan. Ini perlu kita perbaharui.
Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah semua tindakan dan aktivitas kita ini juga menunjang relasi kita dengan sesama? Jika tidak, perlu ada pembaharuan diri dan sikap batin kita, sikap dan perbuatan kita. Jangan pernah berhenti untuk memperbaharui diri menjadi lebih baik.